Halo semua, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita lagi mau sharing tentang software engineering best practice ya. Sebelumnya, kalau ada yang belum kenalin, nama saya Noko. Saya CTO dari Weekend Inc. Weekend Inc. itu software development agency ya, design and development agency. Kita mau sharing sedikit mengenai engineering best practice. Mungkin kita langsung mulai aja. Nah, kira-kira topik yang mau kita cover di sini adalah pertama tuh common problems di dalam software development. Yang kedua itu nanti kita address gimana cara mengatasi common problems itu dengan best practice dalam software engineering. Lalu yang ketiga tuh coding principle ya. Nah di sini sebelumnya yang developer siapa aja? 1, 2, 3, 4. Kebanyakan PHP ya. Yang non PHP ada? Oh, tapi nanti developer pakai PHP juga atau? Kenapa? Java. Oh, pakai Java nanti. Kalau ini Pal, apa aja bisa? Tapi pakai PHP sih. Sekarang pakai PHP. Oke. Nah, ini sebenarnya topik hari ini bisa bilang kalau ngomongin software engineering benar-benar broad banget ya. Jadi saya terus terang saya nggak yakin kita bisa cover semuanya. Tapi here we go. So, yang pertama itu topiknya mengenai common problems. Kira-kira yang pertama itu biasanya problemnya apa sih? Pertama ngomongin scope creep. Apa sih scope creep itu? Pernah nggak sih kita ngerasa bahwa kok kayaknya bikin satu fitur aja lama banget gitu ya? Nah pelan-pelan nih, terutama mungkin yang ngerasain biasanya yang non-developer. Saya minta fitur A gitu, kok lama banget, nggak kelar-kelar gitu. Seminggu ditanya udah belum, ke developer belum gitu kan. Minggu depan tanya lagi masih belum juga gitu. Nah biasanya scope creeping itu satu fenomena di mana project itu molor karena fiturnya nambah dulu gitu ya. Mungkin biasanya nambahnya nggak disengaja gitu kan. Contohnya biasanya tuh scope creep itu karena ada beberapa hal ya. Pertama tuh misalnya itu karena lack of understanding of the requirement. Yang kedua itu fiturnya lebih kompleks daripada yang dimaksud. Lalu yang ketiga the ripple effect, tapi bukan ripple yang ini. Nah kita jelasin. Contohnya gimana sih? Misalnya yang paling gampang deh, masalah login dan registration. Gitu. Ini semua website pasti ada ya, login dan registration. Nah jadi bayangin si project manager biasanya kita minta, kita minggu ini bikin halaman login ya, dan halaman registration ya. Oh ya oke, berapa lama? Biasa developer mungkin bilang 2 hari, atau mungkin 1 hari, jangan-jangan gitu ya. Nah, setelah 1 hari tungguin, nggak jadi, gitu kan. Kenapa? Basicnya sih udah jadi. Misalnya cuma sekedar registration, ada form, masukin ke dalam database, lalu pas login tinggal cek username password, terus udah, gitu kan. Tapi ternyata belum sesuai dengan yang diinginkan. Yang kenapa? Pertama, setelah dicobain ternyata semua password bisa masuk, ya kan? Terus kita harus bikin validasi lagi. Misalnya, harus validasi strong password dong, harus mengandung capitalize, character letter, harus mengandung angka, harus mengandung apa, dan lain-lain. Oke, kita bikin. Nah, terus kan makin kompleks tuh. Nextnya apa lagi? Misalnya, nextnya itu mau bikin strong password indikator. Jadi kita pernah lihat ya kayak kalau misalnya login itu kayak ada your password strength. Misalnya 50 sampai 100, minimal harus 80 misalnya baru boleh remote. Tiba-tiba kita jadi diintroduce harus menggunakan third party library. Gimana caranya sih ngecek strong passwordnya gitu. Nah terus sampai sana udah belum? Belum ternyata, masih minta lagi yang lain. Misalnya pas kita mau change password, Western Secure biasanya kita ada di tag nggak boleh menggunakan password yang lama gitu kan. Change password, masukin, you cannot use old password. Tiba-tiba kita jadi harus bikin satu modul yang menyimpan old password gitu. Ada tambahan database lagi. Nah itu biasanya itu yang dimaksud dengan hidden complexity gitu ya. Jadi yang awalnya kita pikir simple, ternyata banyak juga dalemannya.
gitu ya. Nah, yang ketiga itu ngomongin ripple effect, itu adalah pada saat satu perubahan itu ternyata ngefek ke banyak tempat. Jadi pelan-pelan ada perubahannya satu doang nih, tapi gara-gara satu perubahan ini kita harus merubah modul-modul lainnya. Terutama kalau misalnya ngefek ke database berubah, udah deh biasanya panjang ceritanya. Kira-kira gitu. Ada yang udah ngalamin belum yang kayak gini? Sering? Tiap hari? Oke. Lalu yang kedua itu major change in requirements. Yang pertama biasanya karena mission objective change. Ini pengalaman kita di weekend itu biasanya kalau misalnya kita bekerja di software project yang gede atau bekerja di corporate, bikin project untuk corporate, itu kita pernah pengalaman begitu desainnya udah dibikin, di-present ke customernya udah demen, terus pada saat customer present ke manajernya bilang nggak demen, gitu. Maunya ganti total, misalnya gitu. Kita pernah kejadian kayak gitu. Jadi yang awalnya sebenarnya kita cuman alokasi desainnya misalnya 1 bulan, tiba-tiba jadi 2 bulan, kayak gitu. Itu juga problem dalam software engineering biasanya. Nah itu penyebabnya kenapa sih? Biasanya karena lack of stakeholder involvement. Kenapa? Biasanya kan kalau high level manager, direktur gitu kan gak ikutan ya dalam development, mau taunya reportnya aja gitu. Pas sudah di present reportnya loh, saya nggak demen, ganti deh kayak gini aja gitu. Dia baru kasih tahu opininya terakhir pas website jadi, misalnya kayak gitu. Nah hopefully sih yang kayak ginian nggak terjadi di kita ya, di Ideabox ya, karena kan biasanya pasti stakeholdernya udah ikutan kayak gitu. Kecuali kalau kita ada develop software untuk klien, mungkin rental ya mungkin ya, yang ada develop buat klien. Nah problem yang ketiga itu adalah mengenai namanya ini too busy putting out fires. Ini biasa terjadi pada saat website udah launch. Pada saat udah launch, biasa kan pasti nanti ada bug report gitu kan. Terus misalnya developer pasti yang keganggu. Misalnya nih, lagi asik-asik develop, tiba-tiba katanya ada report, ada error dari user gitu kan. Apa sih? Tolong cekin dong gitu kan. Ada juga misalnya kalau berhubungan pembayaran, biasanya hubungan sama payment gateway-nya ada masalah. Ada user telepon nih, marah-marah gitu. Katanya udah bayar, tapi ordernya nggak masuk misalnya. Biasanya yang ngecek siapa? Developer gitu. Kita sebagai developer yang langsung ngecekin. Nah, problem dari di sini adalah pada saat kita too busy putting out fires, kita jadi nggak bisa develop itu baru. Gitu. Jadi itu biasa kalau misalnya di non-developer, jadi ngerasain kayak, kok perasaan habis website launch, speednya jadi pelan ya. Mau develop fitur baru nggak keluar-keluar gitu, selalu ada hambatan gitu. Nah biasanya itu terjadi karena ada problem di operationnya gitu kan. Nah jadi kira-kira ada 4 hal yang kita mau bahas di sini. Pertama itu mengenai life cycle software development ya. Lalu yang kedua itu mengenai how to test program kita. Yang ketiga itu mengenai code review. Yang keempat automation. Nah kita langsung aja. Nah software development life cycle. Ini ada 2 yang paling ngetrend ya kalau ngomongin SDLC. Yang pertama itu tradisional alias waterfall. Di sini yang belum pernah dengar waterfall method siapa? Oke. Nah jadi dalam software development life cycle, waterfall itu life cycle-nya itu mulai dari requirement gathering. Jadi sebelum kita bikin software, kita gather dulu nih requirement yang mau bikin apa sih, fitur-fiturnya apa aja gitu, kita catat gitu kan. Tujuannya apa? Biar nggak ada scope creeping, kita limit scope kita, bikinnya kayak gini ya gitu kan. Login fiturnya apa aja sih gitu. Bikin kayak gini, requirement biasanya nanti ada dokumen namanya functional spec design kayak gitu. Jadi detailnya kayak apa, functionalnya kayak apa, database-nya kayak apa, itu semua dituangkan dalam requirement gitu.
Lalu step kedua, pada saat requirement udah complete dari user, kita baru move on ke namanya design. Design di sini bukan cuma desain visual, tapi both desain visual and desain technical ya. Desain visual apa? Ini pasti semua udah pernah tahu konsep desainnya. Ya, hasilnya biasanya PSD gitu kan. Halaman depan seperti apa, logonya kayak apa gitu kan, dalam-dalamnya itu kayak apa. Pada saat ngomongin technical, itu ngomongin arsitektur diagram, ngomongin database, ERD, terus ngomongin soal teknologi yang digunakan. Biasanya gitu, apakah itu PHP, apakah itu Java, itu dari segi language ya. Lalu ada ngomongin framework, apakah menggunakan MVC dan lain-lain. Nah yang ketiga ini implementation, ini actual codingnya. Oke. Masa kita udah coding selesai, nomor 4 adalah kita next step-nya testing. Jadi ada user test gitu kan, biasanya internal testing. Lalu yang kelima, kita baru launch untuk operation. Nah dalam metodologi waterfall, ini aturan mainnya adalah sebelum step 1 complete, itu kita nggak move on ke next step. Gitu kan. Requirement kita kelarin dulu, tujuannya adalah biar nggak scope creep. Terus requirement juga di-approve oleh stakeholder gitu kan. Jadi jangan sampai stakeholder ntar baru bilang berubah lagi di terakhir, ceritanya gitu. Habis itu baru selesai design, habis itu requirement selesai baru selesai design. Desainnya nanti di-approve lagi pada saat sudah selesai design. Kalau nggak di-approve nggak move on. Gitu. Idealnya gitu. Berikutnya sampai implementation, sampai testing, sampai operation. Nah, sekarang ini jarang banget ya orang yang pakai waterfall. Kita sendiri di weekend udah mulai shifting. Kenapa baru mulai shifting? Karena waterfall ini masih digunakan di banyak corporate. Kalau misalnya tipe projectnya itu fixed cost dan fixed timeline, itu kita mau nggak mau sampai sekarang masih pakai waterfall. Gitu. Karena kita harus tahu majority scope project yang mau di-deliver apa. Baru kita bisa move on. Oke. Nah, kalau misalnya di dalam startups, biasanya ini jadi problem. Kenapa? Karena kan requirement sering berubah, ya kan? Seberapapun kita pengen bilang, oh kita lock requirement ya, gitu. Ujung-ujungnya pasti berubah juga, gitu. Karena ntar ada circumstances baru atau ada kayak, kayaknya gini bagus deh, gitu. Kemarin gue lihat startupnya ini kayaknya keren, kita ganti lagi, gitu. Nah, jadi biasanya waterfall-nya doesn't work di dalam dunia startup. Maka kita masuk yang namanya agile development. Nah, sebenarnya agile development ini satu umbrella term ya. Kalau ngomongin ngomongin project management sendiri itu namanya Scrum. Scrum itu implementation dari agile. Di sini udah pernah ada training agile? Belum ya? Ini kita cover dikit aja karena ini nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi minggu depan di dalam project management. Nah, agile ini bedanya dibanding dengan waterfall itu dia mulai dari 4 manifesto. Jadi 4 prinsip dalam agile. Yang pertama itu ngomongin dia mementingkan individual interaction over processes and tools. Itu kelebihan M ya. Jadi maksudnya apa sih? Kalau misalnya di waterfall kita strict pada proses. Misalnya kayak tadi, sebelum requirement selesai kita harus nggak boleh move on ke dalam design. Design belum selesai kita nggak boleh move on ke implementation. Lalu toolsnya strict, ada dokumen-dokumen yang harus dibikin. Gitu. Nah dalam Agile Manifesto ini kita bilang bahwa kita lebih mementingkan individual interaction. Jadi communication is the key, istilahnya begitu ya. Jadi developer harus ngomong dengan project manager, business user ngomong dengan developer, business user ngomong dengan project manager, kasih tahu apa sih yang diharapkan, ya kayak seperti itu. Nomor 2, kita mementingkan working software over comprehensive documentation. Jadi seperti yang tadi kita lihat, kalau misalnya di waterfall itu documentationnya banyak banget, tebel-tebel, gitu kan. Pas ada perubahan, documentationnya diupdate lagi, gitu kan. Terus kita jadi bingung, kita udah baca setebel ini dokumennya, terus yang berubah yang mana, gitu kan. Pusing, developer juga pusing. Nah di nomor 2 ini kita lebih mementingkan working software. Biasanya caranya adalah kita deliver cepat, fast deliver, fast deploy. Kalau perlu tiap hari ada result baru gitu kan, nih yang ini udah deploy. Terus tim bisa ngecek, udah bener belum, udah oke belum, apa yang mau diganti lagi dan lain-lain. Kayak gitu. Nomor 3 ini customer collaboration over contract negotiation. Nah, common problem dari waterfall itu adalah karena requirement di depan. Kan kita bahas semua dan kita tuangkan dalam dokumen. Problemnya adalah
biasanya banyak detail nggak ke-cover. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya ternyata ada perubahan di belakang, itu biasanya jadi problem gitu kan. Saya pikir ini masuk, kata kliennya gitu kan. Saya pikir ini udah include. Kita bilang, oh, belum gitu kan. Maksudnya modul ini adalah ABCDE. Ternyata si customer bilang, loh, FGHI nggak ada gitu misalnya. Itu jadi problem. Kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kita jadi bahas kontrak. Enggak, di kontrak kayak gini kok gitu kan. Nah, itu jadi problem. Nah, jadi kita di sini dalam Agile kita ngomong customer collaboration. Kita lebih collaborate sesering mungkin. Biasanya kalau dalam Agile kan dalam Scrum biasanya seminggu sekali, lalu ada daily sprint, ada daily Scrum ya, daily Scrum, lalu kita mainnya sprint. Tujuan apa sih? Kita nggak mau bahas semua detail di depan, karena percuma. Ujung-ujungnya bakal miss, ujungnya bakal berubah. Ya kan? Bayangin kalau kita bikin software, dokumennya aja tebel, requirement dokumennya kalau mau dibikin, gitu kan. Nah, bayangin diskusinya kayak apa sih, gitu kan. Kita dulu pernah discuss satu fitur aja, kita meeting 12 jam di tempat klien gitu kan, sampai kliennya capek gitu kan, gila gue udah pusing nih gitu kan, next time kita lanjutin lagi, itu belum kelar, akhirnya besok kita lanjutin, seperti itu. Nah, goal dari Agile biasanya kita tuh cuma planning sprint 1-2 minggu depan, kadang-kadang paling jauh 1 bulan gitu kan. 1 minggu ini kita mau ngerjain apa aja gitu kan, detail fiturnya kayak apa kita drill down, kalau misalnya udah oke, kita jalan gitu. Kita nggak discuss semuanya, karena discuss semuanya ujung-ujungnya banyak detail yang miss kayak gitu. Nah, nomor 4 ini ada responding to change over following a plan. Dibandingkan dengan waterfall, pada saat kita requirement udah saklek, kita harus kerjain semuanya sampai selesai gitu kan. Nah, Agile ini nggak kayak gitu. Kalau mau berubah, silahkan berubah, intinya gitu ya kan? Kalau dalam waterfall, terutama kalau misalnya di weekend kan kerjain software untuk corporate ya, biasanya adalah kalau misalnya menggunakan waterfall ini pada saat klien ternyata ada requirement baru atau misalnya ada change of direction, ini jadi perdebatan gitu. Ini software jadi mau declare sesuai dengan kontrak atau mau berubah kayak gitu kan. Kalau mau berubah nanti banyak lagi discussion ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kenapa salah satunya Agile bagusnya di sana. Kalau mau berubah ya udah berubah, karena kita juga belum discuss kok, kebanyakan kan gitu, detailnya belum didiscuss semua. Ya udah, kalau mau berubah silakan. Kira-kira seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya. Kalau tadi kan perbandingan antara yang waterfall sama Agile, itu kayaknya lebih banyak kelemahan waterfall. Kalau kelemahannya Agile sendiri? Kelemahannya Agile sendiri, kalau dibandingkan dengan yang pro waterfall ya, yaitu adalah kita nggak bisa predict ini software sebenarnya selesai kapan. Gitu. Di weekend sendiri kita ada project yang pakai waterfall, ada yang pakai Agile, gitu kan. Nah, problemnya kita biasanya kalau kita approach customer yang bikin produk, biasanya customer 2 tipe ya, yang bikin sistem biasa, misalnya kayak di corporate nih, saya mau bikin sistem untuk supply chain management gitu. Oke, itu udah very straightforward. Atau inventory management, itu udah very straightforward. Kalau yang kedua, biasa kliennya sendiri startup gitu kan. Kita mau bikin produk yang istilahnya change the world, misalnya kayak gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu, kita nggak bisa scoping gitu. Karena biasanya finance ini juga belum tahu maunya gimana, detailnya gitu kan. Jadi kita suggest Agile. Nah, pada saat kita suggest Agile, biasanya hambatan dari klien apa sih? Tapi saya setuju Agile, kata kliennya. Tapi problemnya adalah kita mau punya perkiraan budget gitu. Saya harus siapin timeline berapa lama, saya harus siapin budget berapa gitu. Padahal scope-nya belum jelas, detailnya masih nambah terus. Kira-kira problemnya di sana gitu. Itu yang membuat banyak corporate bisa dibilang istilahnya gagal move on gitu ya. Mau pakai Agile mau, tapi nggak bisa, manajemennya nggak boleh. Manajemennya harus ada kayak mau tahu budgetnya berapa, kira-kira gitu. Ada lagi mungkin? Oke, nggak ada ya, kita lanjut. Kira-kira itu 2 yang paling terkenal. Satu mengenai waterfall, yang kedua Agile. Kira-kira kalau di sini kayaknya semuanya pakai Agile ya, iya nggak? Iya. Yang perlu diingat di sini adalah there is no silver bullet. Biasanya dalam project management di tim manapun itu nggak ada yang pure waterfall atau tidak ada yang pure Agile.
Gitu. Problemnya apa sih? Biasanya karena idealismenya itu susah untuk diikuti. Karena contohnya kayak tadi, waterfall terlalu strict, nggak bisa gitu. Biasanya kita pakai waterfall pun tetap masih allow changes gitu. Mau berubah, oh ya boleh, selama requirement-nya tidak berubah jauh gitu. Kalau pakai Scrum gimana gitu kan, ujung-ujungnya kita juga perlu ada requirement yang di lock juga gitu, at least requirement-nya misalnya kayak 1 bulan ke depan gitu. Kita lock baru kita kerjain kayak gitu. Ada perubahan kita discuss lagi gitu kan, oh ini perubahan kira-kira mau segini nih, kita lock lagi kayak gitu. Interestingly, kita pikir di perusahaan gede gimana biasanya gitu ya. Kemarin kita baru sempat ngobrol dengan temen di Google. Jadi saya sempat nanyain gitu kan, karena kalau di Google gimana sih project management? Interestingly dia bilang bahwa di Google sendiri bisa dibilang tidak ada satu kepastian pakainya apa. Kita bilang, yang bener lu gitu kan. Emang gimana kalau misalnya requirement tuh gimana? Requirement kita datang dari PM katanya gitu kan. PM yang bikin dokumen, terus dia submit kepada tim developer. Loh, kok kayak waterfall sih? Gitu, sekilas ya. Kayak gitu. Iya, tapi habis itu kita discuss kalau misalnya ada perubahan, kita ganti lagi dokumennya gitu kan. Kita bahas misalnya developer bilang, oh ini nggak bisa nih kayak gini segala macam, cara bikinnya gimana, kita ganti lagi. Ada perubahan gimana? Berubah lagi dokumennya gitu. Sering nggak berubah? Sering, dia bilang katanya. Apa namanya, tiap hari kalau perlu ada perubahan di dokumennya gitu kan. Terus developer harus ngikutin, oh ada perubahan apa hari ini dan lain-lain. Terus kalau siapa yang bagi tugas? Siapa yang kalau misalnya ada problem harus ngomong ke siapa gitu kan? Dia bilang terserah. Kayak gitu. Jadi misalnya problem nih, mau ngomong ke siapa? Ke senior developer kah? Mau ngomong ke PM kah? Dia bilang terserah. Yang penting kita ngerasa bahwa kita report ke orang yang benar katanya. Kalau misalnya kayak ada problem mengenai coding, kita merasa ya udah ngomong ke senior developer aja gitu. Kalau ada masalah scope, bisa langsung ke senior developer juga atau bisa ke PM. Dia bilang terserah. Oh berantakan ya, gitu kan kayaknya ya. Dia bilang kalau misalnya tim kecil memang begitu. Jadi kita mentingin di agile, kita mentingin collaboration over documentation kayak gitu. Next itu mengenai testing. Nah testing ini biasanya yang kalau di dalam startup ini jarang banget dilakukan ya, tapi kita lihat ada 3 hal, yaitu pertama ngomongin unit testing, yang kedua ngomongin code coverage, yang ketiga ngomongin acceptance test. Nah, ini istilah bener-bener developer banget. So saya coba discuss dikit ya tentang unit testing. Di sini ada yang udah pernah pakai unit testing? Developernya? Nggak ada. Oh, 1. Yang sekarang masih pakai? Masih ya? Oke, bagus. Nah, unit testing ini adalah metode untuk kita testing per functional yang kecil. Contohnya, kalau misalnya ada coding seperti ini, ada yang bisa tahu nggak ini sebenarnya coding buat apa? Kebaca nggak di belakang? Di sana kebaca. Ayo yang developer. Gimana? Gimana? Apa? URL title. Ya, kurang lebih. Oke, jadi Sluggify ini sebenarnya dia masukin satu function. Kalau misalnya dia inputnya stringnya boleh apa aja, itu di replace jadi URL friendly title. Jadi contohnya kayak misalnya kita lihat kalau misalnya di detik.com atau di kompas.com itu beritanya itu URL-nya menggunakan title ininya ya, title beritanya ya, kayak gitu. Tapi prosesnya ini ngapain sih? Kalau misalnya ada karakter-karakter aneh, karakter-karakter non ASCII itu langsung di replace. White space di replace jadi strip gitu kan. Terus karakter-karakter misalnya kayak dan, akeong dan lain-lain sebagainya itu di strip down semuanya gitu. Tujuannya apa? Biar nggak ada karakter yang, karena di dalam URL string itu nggak boleh ada karakter yang
special character gitu ya, Unicode aja, bukan Unicode, base 64 aja gitu. Nah, suppose kita mau testing ini gitu, jangan sampai pada saat kita pakai codingnya, user ada input blok baru, terus URL ngaco gitu kan, karena URL mengandung special character, mengandung dan, mengandung tanda tanya, akhirnya jadi nggak bisa diproses, malah jadi error, artikel not found nanti errornya gitu. Gimana sih cara tesnya? Kalau yang sekarang gimana? Ya udah bikin sampai selesai gitu kan, ya udah testing gitu langsung ya di dalam adminnya, coba kita bikin artikel, coba di post masuk atau enggak gitu kan. Nah, tapi kalau dalam unit test itu kita bikin code-nya juga untuk ngetes. Jadi code itu bukan cuma functional doang, tapi kita juga bikin code untuk tes gitu. Contohnya di sini kita lihat langsung yang bawah aja. Jadi ini adalah sampel input dan output. Jadi pada saat kita ngetes, kita bikin sampel inputnya dan kita bikin outputnya apa yang